Baik, perkenalkan saya Ibu Tu Gede Widya Sastra Mahotama, NIM 2001020026 akan membahas tentang pernyataan fungsi boolean yang akan dirubah ke dalam bentuk kanonik, min-term dan max-term. Baik, kita mulai saja. Contoh soalnya yaitu f dalam kurung x, y, z sama dengan x or y aksen n z. Pertama, kita akan mengerjakan soal ini agar dirubah ke bentuk min-term terlebih dahulu. Bentuk min-term. Bentuk min-term ini juga mempunyai nama lain, yaitu bisa disebut juga dengan SOP atau berkepanjangan sum of products, dan juga memiliki nama lain yaitu DNF yang memiliki kepanjangan disjunctive normal form. Di sini min-term ini adalah merupakan penjumlahan dari beberapa perkalian. Baik, kita mulai saja langsung ke contoh soalnya. Set sama dengan x or y aksen n z. Pertama-tama di sini kita harus menentukan termnya terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai dua term, yaitu ini x-nya. Kita beri tanda term 1. Dan ini y aksen dan z-nya dengan term 2. Supaya mempermudah dalam pengerjaannya nanti, karena di sini dalam kurung ini adalah x, y, z, maka otomatis pengerjaannya nanti harus dalam satu term ini harus terdiri dari 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Maka kita buat sekarang term satunya terlebih dahulu. Term 1, yaitu kita cari x-nya terlebih dahulu. X pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan hukum OR. Taruh di sini, pakai hukum OR. Yang nanti apabila di hukum OR-nya akan menjadi kurung y or y aksen. Dan selanjutnya kita perlu untuk melakukan atau menggunakan dengan hukum distributif. Kita tulis termasuk hukum distributif, yaitu akan menjadi xn y or x n y aksen. Nah, sekarang kita kan sudah mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Sekarang kita masih kekurangan variabel lagi satu, yaitu variabel dari z. Maka kita akan menggunakan hukum OR sekali lagi. Hukum OR untuk mencari z-nya. Kita tulis
X and Y dalam kurung Z or Z aksen. Maaf, di sini salah tulis. Tambah X and Y aksen dalam kurung Z or Z aksen. Ya benar, Z aksen. Sekarang kita perlu menggunakan hukum distributif sekali lagi. Distributif yang akan menjadi X and Y and Z or X and Y and Z aksen or ini X and Y aksen and Z, dan or sekali lagi kita masukkan ini lagi X and Y aksen and Z aksen. Baik, kita sudah menemukan di sini termnya sudah lengkap di term 1. Sekarang kita lanjut ke term 2-nya, yaitu Y aksen and Z. Aksen or Z. Salah. Maaf, salah penulisan. Y aksen and Z. Karena di sini kurang variabel yaitu X, kita akan menggunakan hukum OR untuk mencarinya. OR yaitu akan menjadi kurung X or X aksen. Di sini akan selanjutnya kita akan menggunakan hukum distributif. Hukum distributif yaitu yang akan menjadi sebagai berikut. X and Y aksen and Z or X aksen and Y aksen and Z. Kita sudah menemukan nih term 2-nya sudah lengkap. Sekarang kita perlu untuk menggabungkan term 1 sama term 2-nya untuk melihat hasilnya. Tulis saja langsung. Yaitu sama dengan kita tulis di sini semuanya dari term 1, hasil dari term 1 sampai dengan term 2. Kita tulis ini, yaitu X and Y and Z or
X and Y and Z aksen, or ini X and Y aksen and Z, or ini X and Y aksen and Z aksen. Habis itu kita masukkan dalam duanya ini X and Y aksen and Z, or sekali lagi ini X aksen and Y aksen and Z. Ini sudah lengkap semuanya dari term 1 sampai term 2 nya. Menurut saya supaya agar lebih mudah, kita perlu untuk mencari masing-masing term ini apakah ada yang bernilai sama. Apabila bernilai sama, kita bisa coret salah satunya. Kita pakaikan kurung biar mempermudah kita mencari apakah ada yang sama. Ini ke satunya kasih aja penanda gitu 6, kita ketemu 6. Di sini kita bisa lihat yang ketiga ini sama dengan yang kelima, yaitu X and Y aksen and Z. Di sini juga sama X and Y aksen and Z. Maka kita bisa coret salah satunya. Kita masukkan yang sudah tidak ada yang sama lagi. Baik, kita masukkan nilainya. Jadi masukkan ini X and Y and Z, or X and Y and Z aksen, or ini X and Y aksen and Z. Ini tempatnya X and Y aksen and Z aksen. Habis itu kita tambah, ini nggak perlu lagi karena sudah sama. Masukkan ini lagi X aksen and Y aksen and Z. Sekarang kita akan mencari hasilnya. Kita boleh menggunakan teori seperti ini, yaitu apabila di variabel ini mengandung aksen, maka nilainya berupa biner, yaitu biner 0. Kita tulis 0 di setiap variabel yang berisi aksen 0, 0, ini 0, ini 0, 0, 0, ada lagi tidak. Sisanya yang tidak mengandung aksen variabelnya, berarti nilai binernya yaitu 1. Ini 1, 1, 1. Jadi binernya bisa dilihat seperti ini hasilnya. Sekarang kita tuliskan hasilnya. Ya. Ini turun X, Y, Z sama dengan di sini simbol dari min term ini atau SOP atau DNF ini, yaitu dilambangkan dengan huruf M kecil. Kita tulis M kecil di sini
kita akan masukkan ke 1, 2, 3, 4, 5 ke 5 jumlah ini, yaitu berarti ada 5 simbol. Pertama kita masukkan ini, yaitu 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7 sama dengan M7. Ini M ini sini kita tulis juga M. Di sini sama dengan M2 tambah 4 sama dengan M6. Biner di sini kita berubah nilai biner ini menjadi nilai desimal, yang akan menjadi seperti ini nilainya. Ini M, ini 1 tambah 4 5 M5, ini M4, ini M1. Ini hasilnya, M nya sudah kita temukan. Sekarang untuk mencari hasilnya, di MinTrm ini atau SOP ini menggunakan lambang yaitu sigma. Kita tulis saja hasilnya. Jawabannya yaitu sigma dari MinTrm ini M kecil dalam kurung, salah, dalam kurung. Kita tulis dari yang terkecil ya sampai ini angka-angkanya 1, 4, 5, 6, 7. Jadi inilah hasil MinTrm atau SOP dari soal berikut, yaitu X or Y aksen and Z. Kurang lebih beginilah caranya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu ubah ke bentuk Maxterm. Kita buat dibaliknya. Nomor 2, Maxterm atau Maxterm ini juga di sini Maxterm ini juga memiliki nama lain, yaitu POS atau POS S atau disebut juga CNF. Yang dimana Maxterm ini kan memiliki nama lain POS, juga memiliki kepanjangan yaitu Product of Sums, dan CNF di sini memiliki kepanjangan Conjunctive Normal Form. Di sini di Maxterm ini adalah merupakan perkalian dari beberapa penjumlahan. Baik, kita langsung saja mulai ke contoh soalnya. Kita tulis soalnya dulu. F X soalnya sama dengan X or Y aksen and Z. Di sini kita perlu untuk mengubahnya terlebih dahulu menggunakan hukum distributif ya. Hukum distributif. Yang akan menjadi sebagai berikut. Kita tulis kurung. Di sini kita akan hukum distributifnya yaitu X plus Y aksen kurung X or
Z. Di sini kita akan di sini kita sudah menentukan dua termnya, yaitu ini term 1, ini term 2. Baik, kita akan mengerjakan term satunya terlebih dahulu, yaitu X or Y aksennya. Kita tulis term 1, tulis soalnya. X or Y aksen or. Di sini kita perlu menggunakan hukum distributif. Hukum distributif. Yang akan menjadi X or Y aksen dalam maaf, ini or sekali lagi baru kurung Z N Z aksen, karena di sini adalah max term, yaitu kebalikannya dari min term. Kita lanjut. Kita perlu melakukan hukum distributif sekali lagi. Yaitu yang akan menjadi, kita tulis kurung X or Y aksen or Z. Kita kurung tutup, kita N kurung buka lagi, kita tulis ini sekali lagi X or Y aksen or Z aksen. Baik, term satunya sudah kita ketahui. Sekarang kita buat term 2-nya. Term 2. Term 2-nya yaitu X or Z. Tulis soalnya X or Z. Dan di sini kita juga menggunakan hukum distributif untuk mencari nilai Y-nya, karena di sini belum terdapat variabel Y, sama seperti di atasnya. Yang di atasnya itu belum ditemukannya variabel Z. Jadi di bawahnya belum ditemukan variabel Y. Gunakan hukum kita tulis soal X or Y. Salah. Maaf. Sini X or Z
kurung Y and Y aksen. Maka hasilnya di sini juga menggunakan hukum distributif. Hukum distributif itu yang akan menjadi dalam kurung X or Y, ini Y or Z kurung kita yang ini buka lagi, masukkan X kali lagi, X or ini sekarang Y aksennya, Y aksen or Z. Sekarang kita sudah menemukan kedua termnya. Sekarang kita perlu mencari hasilnya, yaitu mencari jumlahnya, mengkelompokkannya. Maka sini tulis dengan kita tulis dari term 1 sampai term 2 nya ke semuanya. Masukkan ini dulu, X or Y aksen or Z kurung tutup kan, ini X or Y aksen or Z aksen. Kita masukkan yang term 2 nya, X or Y or Z. Masukkan lagi satu, X or Y aksen or Z. Di sini kita sudah menemukan keempat hasilnya. Kita beri misalnya tanda biar mudah. Ini term 3, 4. Baik, di sini karena ada salah satu term yang sama, yaitu yang ketiga dan keempat. Yang ke satu sama yang keempat itu sama, yaitu X or Y aksen or Z. Di sini juga sama, yang keempatnya itu X or Y aksen or Z. Maka kita boleh mencoretnya 1 karena yang dipergunakan yaitu 1 karena mengandung yang sama. Baik, kita tulis hasilnya. X or Y aksen or Z. And X or Y aksen or Z aksen. Yang ketiganya X or Y or Z. Di sini kita perlu untuk mengetahui biner dari masing-masing ini, yaitu ini di maxterm ini merupakan kebalikannya dari minterm, yaitu yang dimana variabel yang mengandung aksen atau variabel berisi aksen itu memiliki nilai biner 1, kebalikan dari mintermnya. 1 ini 1, Z aksen 1, itu aja 3 variabel. Berarti yang tidak berisi aksen kita tulis dengan biner 0 atau 0. Maka di sini kita akan menentukan membuat simbolnya dari maxterm ini
atau POS. Kita tulis F. Di sini di Maxstrum ini memiliki simbol yaitu menggunakan huruf M kapital atau M besar ya. Kebalikan dari si MinDrum itu. Kita tulis ini M. Di sini binernya kita ubah menjadi desimal, yaitu yang dimana di sini berarti 2 sama dengan M2. Di sini M, di sini M-nya 1 tambah 2 sama dengan 3, berarti M3. Yang di sininya ke bawah, yaitu di sini semuanya biner 0, berarti sama dengan M0. Sekarang kita akan sudah menemukan ketiga simbol ini. Sekarang kita tulis hasilnya, yaitu dilambangkan dengan seperti ini kalau tidak salah, yaitu M besar dalam kurung. Kita tulis ketiga angka ini mulai dari yang terkecil, yaitu 0, 3, 2 dulu, 2, 3. Jadi kurang lebih seperti inilah caranya mencari Maxstrum. Sebenarnya melalui MinDrum itu, atau yang soal pertama dari MinDrum ini, kita sudah bisa sebenarnya mengetahui hasil dari Maxstrum itu, yaitu bisa seperti menggunakan gini. Kita buat 8 variabel dulu, beberapa angka dulu, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Di sini kan di MinDrum ini jawabannya adalah 1, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini kita sudah menemukan MinDrumnya. Jadi Maxstrumnya itu otomatis pasti akan yang belum ada di MinDrum ini, yaitu 0, 2, dan 3. Jadi jawabannya sudah benar seperti ini, yaitu ini 0, 2, dan 3. Dan kalau misalnya masih bingung, ini ada yang masih bingung untuk mencari ini M-nya misalnya, atau nilai dari biner ini, bisa juga melihat dengan tabel, menggunakan tabel kebenaran dari si Maxstrum atau MinDrum ini, itu bisa melihat di atas. Maaf, di sini saya ada beberapa kesalahan. Di sini bukan hukum distributif ya, maaf, karena di sini merupakan hukum N. Kita hapus. Menggunakan hukum N. Kurang teliti tadi. Kita tulis sini sama dengan hukum N, hukum N, karena untuk mencari variabel Y-nya menggunakan hukum N, bukan hukum distributif. Maaf, tadi ada kesalahan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi kanonik MinDrum dan Maxstrum. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan cara yang saya buat, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih.